Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang keempat. Judulnya Bersih itu Sehat. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu materi yang pertama, mengenal arti bersih dan sehat. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah, agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar, kemudian di-share ya di sosial media kalian. Dan saya doakan yang sudah subscribe semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Pada gambar pertama, siswa dan siswi sedang membersihkan kelas. Ada yang menyapu, membersihkan lantai, mengepel, dan juga membersihkan meja dan bangkunya dari debu. Dan di gambar kedua, ada seorang murid yang sebelum berangkat, ia selalu menggunakan pakaian yang bersih, mandi dengan bersih, kemudian sebelum belajar memiliki wudhu terlebih dahulu agar ia memiliki wajah yang indah dan berseri serta segar untuk dipandang. Nah anak-anak, tahukah kalian apa arti bersih dan suci? Bagaimana melakukan wudhu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian akan mengetahui dan dapat mempraktekkan cara membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Ahmad selalu melakukan wudhu, karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad tergolong anak yang rajin mengerjakan sholat. Ahmad sadar agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Karena itu dia selalu menjaga badan, pakaian, alat-alat belajar, dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. Karena bersih itu sehat. Orang yang bersih insya Allah akan terhindar dari segala penyakit yang sangat berbahaya. A. Mengenal arti bersih dan sehat. Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Si Ahmad sedang mandi di kamar mandi untuk membersihkan badannya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Itu adalah perbedaan bersih dan suci. Nah, najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah,
kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Nah, najis pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Misalnya, terkena tanah, kotor, tinta cat, kotor, dan ludah kotor, tapi itu tidak dianggap najis. Kemudian bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Adapun hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh, hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi hadas besar atau tayamum, jika itu pun tidak ada air. Nah, hadas kecil seperti buang air seni, buang air besar, buang angin, nah itu menyebabkan batalnya wudhu. Dan menghilangkannya cukup dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu jika hendak beribadah atau sholat. Mengenal macam hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti buang air atau air seni atau tinja dan buang angin menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu ya. Kemudian hadas besar, penyebabnya adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi hadas besar atau tayamum, itu pun jika tidak ada air. Cukup mudah ya melakukan bersuci apabila kita mengalami salah satu dari dua hadas tersebut. Nah, jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Maka cermati olehmu gambar berikut ini. Pertama, badan. Badan orang yang sholat. Dia berposisi berdiri tegak dan sehat. 2. Pakaian. Pakaian yang dipakai harus bersih dan suci, baik dari bau dan kotoran najis. 3. Tempat. Seluas sejadah. Maka tempatnya pun harus bersih dan suci dari najis. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan ya. Kapanpun dan dimanapun, kita harus selalu bersih dan sehat. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci atau topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lainnya. Semua harus bersih. Kemudian bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, WC atau kamar mandi, dan lain-lain. Semua harus selalu kita bersihkan untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian anak-anak gemar membersihkan anggota badan, maka amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Gambar pertama ada gigi. Kita harus selalu membersihkan gigi setiap pagi, sore, dan malam agar gigi kita selalu bersih dan putih untuk selalu digosok gigi ya. 2. Telinga. Telinga kita harus selalu kita bersihkan. Jangan sampai terlalu banyak atau menumpuk kotoran telinga sehingga dapat mengurangi pendengaran kita. Kemudian gambar ketiga ada leher. Leher biasanya selalu kotor dengan daki, maka kita harus selalu membersihkannya. Ketika mandi kita sabuni, kemudian kita gosok, kita elap dengan handuk kita dengan bersih.
Kemudian gambar keempat ada rambut. Kita harus selalu bersampo untuk membersihkan rambut kita, baik dari telur kutu maupun kutunya ya. Kemudian gambar kelima ada kuku. Maka kita harus selalu membersihkan kuku kita. Jika panjang maka wajib dipotong, karena akan selalu banyak bakteri yang masuk ke dalamnya, sehingga tanah masuk ke dalam kuku menyebabkan kuku kita menjadi hitam. Maka kita harus selalu memotongnya ya. Kemudian gambar keenam ada kaki. Kita harus selalu membersihkan kaki kita dari segala kotoran, karena takutnya di mana kita memijakan kaki, kita menginjak sesuatu kotoran atau najis. Maka agar najis tidak berpindah-pindah tempat, maka kita harus mencucinya dengan bersih ya. Dan juga memotong kuku pada kaki, seperti gambar berikutnya yaitu yang keenam. Kemudian ketujuh ada gambar wajah. Kita harus selalu membersihkan wajah kita agar selalu nampak segar dan enak dipandang oleh orang lain dengan cara memperbanyak wudhu ya. Kemudian anak-anak, cara membersihkan najis. Maka amatilah gambar di bawah ini. Si Ani sedang membersihkan handuknya dari najis dengan cara menyiramnya dengan air. Membersihkan najis atau darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Misalnya air sumur, air hujan, dan lain-lain ya, yang boleh dibuat untuk bersuci. Caranya, air yang datang atau dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Lihatlah seperti di gambar. Kemudian cebok atau membersihkan kotoran seperti tinja atau nama lainnya istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar ya. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Cukup mudah ya cara membersihkan najis, baik dari benda yang terkena najis atau cara mencebok atau istinja. Tidak lupa juga, sebelum kita masuk ke kamar mandi atau toilet, maka berdoalah seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Nah, baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi yang pertama, maka selanjutnya adalah kegiatan. Insya Allah kamu bisa. Maka buatlah olehmu video atau cukup dengan foto, yaitu ayo peragakan cara bersuci dan membersihkan najis seperti gambar tadi ya. Maka setelah kita memperagakan cara bersuci dan membersihkan najis, maka kirimkanlah videonya atau berupa foto kepada bapak atau ibu guru ya. Mudah kan? Selamat mengerjakan tugas masing-masing. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita fahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.